Selamat datang di channel Kak Puji. Bagaimana kabar kalian? Pasti kalian masih baik kan? Tetap jaga kesehatan kalian ya. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan. Hari ini kita akan membahas mengenai struktur tumbuhan. Yuk kita pelajari. Teman-teman, apakah teman-teman tahu bagian-bagian dari tumbuhan? Ayo, coba sebutkan. Apa ya bagian-bagian dari tubuh tumbuhan? Ya, tumbuhan memiliki beberapa bagian. Yang pertama, batang, daun, dan buah. Jangan lupa, masih ada bunga ya. Yang akan kita pelajari hari ini adalah fungsi dari bagian tumbuhan, struktur, dan jaringan dari tumbuhan itu sendiri. Yang akan kita bahas yang pertama adalah akar. Apakah teman-teman tahu apa itu fungsi akar? Akar berfungsi sebagai penopang tubuh tumbuhan. Tapi selain itu, akar punya fungsi yang lain. Fungsi lain akar selain sebagai penopang tubuh tumbuhan adalah sebagai penyerap air dan hara yang ada di tanah. Selain itu, fungsi akar menyimpan cadangan makanan. Teman-teman tahu singkong kan? Wortel dan lobak. Nah, itu adalah fungsi akar yang lain, yaitu menyimpan cadangan makanan berupa glukosa. Selain itu, sebagai alat untuk pernafasan pada tumbuhan. Ada beberapa tumbuhan yang bernafas menggunakan akar. Selain itu, akar juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Contohnya seperti jahe, kunyit, rimpang, dan lain-lain. Teman-teman, akar memiliki dua jenis utama. Yang pertama adalah akar tunggang, yang kedua adalah akar serabut. Akar serabut biasanya terdapat pada tumbuhan monokotil, sedangkan tunggang terdapat pada tanaman dikotil. Teman-teman, akar juga mengalami modifikasi, seperti akar nafas yang berfungsi untuk bernafas. Contohnya, akar pada tanaman bakau dan akar pada tanaman pandan. Yang kedua adalah akar gantung yang berfungsi menyerap air, hara, contohnya pada akar beringin. Akar memiliki struktur seperti di bawah ini. Berikut adalah fungsi bagian-bagian dari akar. Yang pertama, tudung akar. Tudung akar berfungsi melindungi ujung akar pada saat menembus tanah. Yang kedua, rambut akar. Rambut akar berfungsi memperluas bidang penyerapan. Yang ketiga, epidermis. Epidermis berfungsi melindungi bagian dalam akar. Yang keempat, adalah korteks. Korteks berfungsi menyimpan cadangan makanan. Yang kelima, ada flum, berfungsi mengedarkan hasil fotosintesis. Yang keenam, ada xilem, berfungsi menyerap air dan unsur hara. Teman-teman sudah tahu kan fungsi-fungsi itu? Nah, setelah kita pelajari bagian-bagian akar, sekarang kita akan membahas struktur jaringan akar monokotil dan dikotil. Berikut adalah struktur jaringan akar dikotil. Yang pertama, ada epidermis, endodermis, korteks, flum,
xilem, dan ampelur. Fungsinya sudah ada di situ ya, teman-teman tinggal baca. Nah, teman-teman, akar itu ada yang dikotil dan monokotil. Untuk monokotil sendiri memiliki beberapa bagian yang berbeda dengan struktur jaringan akar dikotil. Nah, teman-teman ada yang tahu apa yang berbeda? Ya, yang berbeda adalah perisikal. Sekarang udah paham kan fungsi dan struktur dari akar? Untuk itu kita bahas struktur yang lain yuk. Teman-teman, pembahasan selanjutnya adalah mengenai fungsi struktur dari batang. Apakah teman-teman tahu apa itu fungsi batang? Batang berfungsi sebagai tempat melekatnya daun. Tidak hanya itu, batang juga berfungsi sebagai alat pernafasan. Selain itu, sebagai alat reproduksi pada tumbuhan. Teman-teman tahu setek kan? Nah, setek juga bisa memperbanyak dengan menggunakan batang. Yang ketiga, sebagai penyimpanan cadangan makanan. Teman-teman tahu kentang, ubi jalar, dan ubi ungu kan? Nah, umbi-umbian tersebut menyimpan cadangan makanan mereka di dalam batang. Nah, selain itu, batang juga berfungsi sebagai tempat tumbuhnya daun, buah, dan bunga. Batang juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu batang pada tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Yuk kita pelajari strukturnya. Ini adalah struktur batang dikotil. Nah, apa aja ya? Ada flum, xilem, kambium intervaskuler, kambium vaskuler, dan korteks dan epidermis. Nah, teman-teman sama kan fungsinya seperti yang tadi ada di akar? Ya, karena memang memiliki fungsi umum yang sama dan struktur jaringannya juga hampir mirip ya. Tapi jangan lupa ini berbeda. Nah, ini adalah struktur batang monokotil. Ya, judulnya salah, maaf ya. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa perbedaan dari struktur batang dikotil dan monokotil ini? Ada yang tahu? Masih bingung? Belum ada yang tahu? Ayo apa? Nih, udah ada gambarnya. Gimana? Masih bingung? Apa perbedaan struktur batang dikotil dan monokotil? Ya, benar banget. Pada dikotil terdapat kambium, sedangkan monokotil tidak ada kambium. Nah, untuk itu, jadi kenapa batang dikotil bisa tumbuh besar seperti pohon mangga dan pohon jambu, sedangkan batang monokotil tidak bisa tumbuh besar seperti padi dan jagung? Ya, faktor inilah yang menyebabkan kambium berfungsi sebagai pertumbuhan sekunder atau memperbesar batang yang tidak ada di batang monokotil, teman-teman. Gimana teman-teman? Sudah paham? Terima kasih ya untuk hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Jangan lupa, teman-teman harus tetap belajar di rumah. Oke? Nah, jangan lupa juga like konten ini atau video ini dan jangan lupa subscribe channel Kak Puji. See you guys.